Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mapala Batik ITS Pekalongan. Di sini saya Muhammad Rafa Brian dan ditemani rekan saya Nathan. Di kesempatan pada hari ini, kita ini sedang melakukan pendidikan wajib gunung di base camp Bowongso, Gunung Sumbing. Dan di kesempatan ini kita ditemani oleh dari bapak-bapak pihak dari Basecamp. Bisa silakan perkenalan dulu, Pak. Ketua dulu. Oh ya, nama saya Yun, ketua dari Basecamp Jogil Awar-Awar Sumbing via Bowongso. Dan saya Sio, saya selaku admin di Basecamp Bowongso juga, termasuk kepengurusan. Dari tadi kan udah melakukan pendakian ya, Pak. Nah, itu treknya sangat-sangat bagus dan juga tadi alhamdulillah kita dapat cerah, alhamdulillah sekali. Berarti amali sampean bagus, Mas. Nah, oke. Terus ya kita di sini kayak sedikit mengulik atau bertanya tentang dari Basecamp ini, terus kayak kearifan lokal di sekitar Basecamp, terus kayak bahkan nanti bisa itu, Pak, Gunung Sumbing sendiri itu. Ya. Nah, nggak apa-apa, aman, Pak. Nggak apa-apa, aman-aman. Kalau sejarah dari Basecamp Bowongso itu sendiri itu dari mulai kapan sih, Pak? Sejarah Basecamp Sumbing via Bowongso ini sebenarnya sudah dari lama. Dan kita terbentuk yang secara formal itu per tanggal 4 Januari 2016. Dan awal mula terbentuknya Basecamp Sumbing via Bowongso ini adalah salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman yang mau datang ke Bowongso, pengen mendaki Sumbing lewat Bowongso. Yang dulunya kan belum ada pengelola sama sekali. Dalam artian di situ pendaki harus ke pemerintah desa dulu. Sementara pemerintah desa kan pekerjaannya banyak gitu. Jadi dari kita selaku pemuda yang ada di Bowongso akhirnya mengumpulkan dari beberapa, bahkan dari semua RT yang ada di Bowongso ini. Dan terbentuklah Basecamp Bowongso itu secara resmi per 4 Januari 2016. Berarti sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Ya. Lumayan ya, Pak. Ya. Tapi kalau penempatan Basecamp itu udah dari di sini sampai dulu atau Enggak, mah. Kita pindah-pindah. Awal mula itu di rumah warga. Di rumah Pak Sekdes. Ya. Waktu itu pertama di rumah kali Pak Sekdes, terus setelah itu pindah ke rumah warga yang ada di atas ini juga. Terus setelah itu pindah di Balai Desa. Baru mulai pindah di sini 2021. ya, 2021 akhir itu pas Covid. Terus semenjak COVID itu. ada Covid, terus pemerintah sudah memberikan izin kalau mau buka kembali, baru kita mendapat di sini. tapi di saat pas waktu itu tuh kayak kan itu waktu Covid ya, Pak? Ya. Itu kayak atau apa ya, pendaki itu kayak tetap berdatangan di sini atau gimana, Pak? Kalau waktu COVID pas lagi rame-ramenya itu kita benar-benar tutup total. Dan setelah itu masih kita perketat, wajib menggunakan surat sehat, bahkan surat Vaksin. ya. Dan harus ada surat keterangan sehat juga dari dokter waktu itu. Itu Pakai diwajibkan masker segala macam, awal-awal. sanitizer. Pas waktu ketat-ketatnya lah. Berarti pas waktu itu kayak sampai sekarang itu mengalami kelonjakan pendaki itu lumayan banyak ya, Pak? Sebenarnya kalau untuk kelonjakan pendaki itu bukan kelonjakan, tapi justru sebelum corona itu Bowongso justru pendakinya banyak. Dan setelah corona mulai turun karena target wisatawan yang ke Bowongso itu waktu itu usianya yang 25 ke atas rata-rata. Dan waktu setelah corona ini kan ada tren TikTok. Benar. Jadi viral-viral TikTok itu karena Sumbing ini jalurnya banyak,
kayaknya jalur terbanyak deh kalau gunung itu di Sumbing. Sumbing. Bahkan sampai 14 jalur 14 yang jalur. ada di Sumbing. Kayak se-Indonesia itu paling banyak base campnya Gunung Sumbing. Ya, karena kan sampai 14 base camp. Jadi yang dulunya rame sekarang dibagi gitu. Dan memang ada beberapa jalur yang lagi viral di TikTok itu. Ya pendaki FOMO lah. Kalau dulu Bowoso itu rame-ramenya waktu itu film yang 5 cm itu berdampak juga di Bowoso. Tapi kalau dari basecamp Bongoso itu sendiri kayak punya ciri khas gak sih Pak? Kan tiap basecamp itu kan mempunyai ciri khas beda-beda ya Pak? Betul. Ada Mas. Untuk ciri khas Bowongso kan teman-teman ini juga kan pasti kemarin kan dibawain semacam kayak itu. air santan sama air kopi. Nah itu ada ciri khas Bowongso juga. Adat lah Mas sebenarnya, kalau adat kan kita memang nggak bisa meninggalkan itu adat karena itu udah dari dulu. Jadi setiap pendaki kita bawakan kopi sama santan, itu cuma buat bekal aja sih Mas, nggak usah diminum, nggak usah diapa-apain, yang ini di saku atau di tas lempang disimpan aja. Terus nanti misalkan sudah turun lagi dari atas bisa dibuang ke sampah, disatuin jadi satu sama sampah yang dari atas. Itu adat sebenarnya. Berarti tidak ada kayak kaitan tentang hal-hal mistis itu Enggak ada, Mas. Oh, Enggak ada. adat istiadat Adat aja. istiadat. Turun-temurun lah dari nenek moyang kita. Kalau dari pihak basecamp ini kan kayak dulu pembangunan dari tanggal 4 Januari itu kan sebelumnya itu kan di Bongso itu apa sih Pak? Desa atau Bowongso itu kan sebenarnya nama wilayah desa. wilayah desa? Jadi satu desa yang ada di Bowongso itu terdiri dari 4 dusun. Batu Jadi dari Bowongso sendiri, sini dusun Bowongso, desa Bowongso. Terus ada lagi yang bawah dusun Bakalan, desa Bowongso. Ada lagi Dusun Ngok sama pabrik. Papringan termasuk ikut ke Bowongso. Satu kelurahan lah ya, kalau orang bilang itu satu kelurahan ada 4 dusun. Oh, tapi di Bongso sendiri itu sebelumnya ada BC ini terdiri itu kearifan lokal kayak misal kerjaan itu apa sih Pak? Kalau pekerjaan sampai sekarang pun tetap Mayoritas masih tani. Mayoritas sama, pertanian. mayoritas pertanian. Berarti kalau misal konveksi itu nggak masuk ya? Atau susah itu? Enggak begitu ini sih. Oh, berarti mayoritas pertanian. Pertanian. Mayoritas pertanian. Yang paling utama itu tembakau kan, tembakau sama kalau nggak pas lagi musim ya sayur mayur. Sayur, terus sekarang sudah mulai masuk komoditi yang baru seperti kopi. Itu. Dan ada juga beberapa yang pekerjaan selain petani itu ada yang PNS, ada yang menjadi ASN dan lain-lain itu. Walaupun dia sudah menjadi itu pun setelah itu dia tetap kembali lagi menjadi petani lagi. Karena apa? Karena tanah yang diwariskan dari orang tua kan memang masih ada. Jadi basic awal itu di Bowongso memang Pertanian. Yes. Pertanian. Tapi setelah dari BC ini terbangun ya, itu ada kayak dampak positif lah pasti ya buat warlock sekitar. Jelas ada. Kalau itu jelas. Yang langsung terasa oleh warga itu terkait dengan pengurangan pengangguran. Misal warga di sini budayanya kan kerja dari pagi sampai jam 12, berarti duhur. Itu pulang. Nah, bagi pemuda itu kan biasanya kadang males untuk ikut bertani. Jadi nggak serajin orang tua-tua itu nggih. Nah, jadi kesempatan juga basecamp ini untuk wadah teman-teman yang sekiranya pekerjaan lagi santai, dan pertanian juga kan nggak setiap hari kerja terus gitu. Kadang ada waktu-waktu juga yang kan lagi santai gitu. Nah, musim tanam, musim perawatan, musim panen kan itu kan ada jeda-jedanya. Berarti sangat berpengaruh positif ya Bu? Sangat berpengaruh positif. Pertama untuk desa juga jadi rame gitu kan, karena ada tamu yang datang dari luar kota.
dan ini kedekatan pemuda juga lebih terjalin ya. Lebih terjalin terjalin. dan nggak baperan mas. Oh. Yang dulunya walaupun satu kampung tapi jarang ketemu kan, kadang ngomong nyenggol Siti aja sudah Baper, bener. Karena sekarang sudah ada wadah basecamp ini, terus sering ketemu dan yo guyonan biasa gitu, nggak baperan. Selain itu juga lumayan berdampak terkait dengan akses jalan yang dulunya Powongso itu jalannya lumayan susah. Dengan adanya tamu yang berdatangan ke Powongso itu ya salah satu poin plus lah untuk menyampaikan aspirasi kita, alasan yang kuat juga gitu. Karena ada jalur pendakian juga. Terus kalau dari tanggapan warga sekitar itu tentang basecamp ini gimana sih Pak? Tentang basecamp sendiri ya plus minus lah mas. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi banyak yang positif lah dengan adanya basecamp. Otomatis yang pertama itu terkait dengan hutan. Dulunya itu ada aktivitas di hutan. Zaman dulu itu kan bikin arang itu. Dengan adanya basecamp tanpa ada teguran apapun sudah berhenti. Terus orang yang nebangi kayu gitu sudah malu sendiri dengan adanya pendakian ini. Nah selain itu juga warga merasa aman, seneng. Yang dulunya itu sepi kalau malam hari, dengan adanya basecamp untuk jalur pendakian ini otomatis tidak di jam-jam yang misal jam 9 sepi nih, nanti jam 9 ke atas kan bakal masyarakat bakal istirahat. Nah itu nanti masih ada aktivitas dari teman-teman tamu kayak semacam jenengan, tamu datang ke bawah, so, otomatis dengan tidak sengaja itu ikut membantu mengamankan daerah Powongso gitu juga, tanpa kita harus kayak semacam meronda gitu. Tapi kalau di sini kan tadi kan sempat naik ya. Itu salvo kalau saya sama nama pos. Itu kan tadi tadi ada Parkiran Swada. Parkiran Swada, terus Ada Taman Asmara. terus Ada sejarahnya sih Pak? Ada. Itu ada. Kalau parkiran Swadas itu kan sebenarnya kita ngambil dari wilayah kebun daerah situ kan memang dinamai kebun Swadas gitu. Jadi ya wis kita namain aja sini batas untuk antar jemput ojek untuk parkiran gitu. Jadi kita namakan parkiran Swadas. Terus naik lagi ada pusat utama Asmara ya. Iya benar. Nah itu lumayan lucu mas. Kenapa gitu kan? Kenapa itu soalnya? Nah, orang dulu itu kan kalau yo istilahnya apa? Pacaran. Sobatan. Nah, orang dulu Bahasa sobatan. dulu kan itu. Nyebutnya sobat. Sobatan. Zaman sekarang kan pacaran. Nah, kalau orang sekarang pacaran ke mall mas. Banyak kan ke pantai lah kemana gitu. Kalau orang dulu kan sambil ambil rumput, sambil ambil kayu, nah, di daerah situ. Nah, Dan kebetulan tempat itu kan bagus waktu bagus itu. waktu itu. Jadi kita nampakkan Taman Asmara ya, kita ngambil dari situ. Dari sejarah itu. Dulu lah. Kalau orang dulu sobatan, sambil mereka pandang-pandangan, wah ini kayak yang cocok buat istri segala macam, sambil ngambil rumput, sambil ngambil kayu gitu deh orang dulunya. Berarti sangat unik ya Pak? Iya, bisa dibilang unik mas. Diambil dari kegiatan kearifan lokal dari sini juga ya Pak? Iya. Terus nanti juga salvo sama Pos apa 2, tadi? Pos 2 Bogel. Bogel lah. Ada juga di situ ada satu pohon kan mas, Bogel. Ada satu pohon di situ kan sampean ngamatin. Yang sempat kita pagerin itu memang identitas pos 2. Pos 2. Kenapa kita namain Pos 2 Bogel? Pohon itu tuh dari dulu banget segitu mas. Nah kalau orang daerah sini, kalau misalkan ada anak lah sing dia jadi nggak orang melar pendek, ya, bogel lah. Nah, karena di situ ada satu pohon terus yang nggak besar kan, terus jenengi wae Pos Bogel. Gitu. Berarti di situ tuh kayak ada pohon dari dulu emang tumbuh segitu ya mas, terus, ya Pak. segitu wae. Semenjak kita buka basecamp sampai sekarang kayak segitu. Dari buka basecamp. Iya. Dan bahkan enggak dari buka basecamp, kan kita tanya sama simbah-simbah kita. itu memang dari dulu segitu. Segitu. Ya, kita namakan Pos Bogel wae. Bogel, Pos 2 Bogel. Terus ke atasnya lagi ada Camp Gajahan. Camp Gajahan benar. Kenapa itu Pak kalau ada?
apa dulu naga gajah atau gimana? Kan itu kan sejarahnya dulu, itu kan dari pos Google ke atas itu kan savana. Kalau sampean bisa lihat postingan Instagram atau pendaki-pendaki yang lewat Bawongso di tahun Sebelum 19. ya, Nah itu ya, gimana dari itu? 16, 17, 18 itu kan pendaki-pendaki dulu kan bilangnya miniatur Rinjani. Ya Itu benar-benar. karena dari pos 2 ke atas itu memang savana luas banget dulu. Luas banget sih tadi. Tapi semenjak ada kebakaran 2018 akhir itu kan ada kebakaran Sumbing sih, hampir 3/4 dari Sumbingnya. Nah, setelah itu kan kebakar, terus setelah kebakaran itu kan tumbuhlah pohon-pohon yang sekarang sampean mungkin tadi tahu kan udah gede-gede rimbun gitu kan. Itu juga berdampak positif juga sih bagi kita karena mata air kita yang ada di desa kita alhamdulillah sekarang jadi besar gitu kan. Nah itu dulunya kenapa dinamakan gajahan ya banyak rumput gajah mas. Jadi kayak hamparan sabana gitu luas banget. Mungkin sampean bisa lihat postingan di Instagram kita Sumbing Gajah Bawongso itu kalau di pas tahun-tahun itu memang sabananya luas banget dan indah banget mas. Terus nanti omong-omong pembukaan jalur dari awal mula Basecamp Bawongso itu gimana Pak membuka jalur itu awalnya? Kalau jalur itu sudah dari zaman dulu memang sudah ada jalur Bawongso itu, dan waktu itu tahun dari orang tua kita aja ya, itu mungkin dari tahun 70 atau bahkan 60, bahkan dari dulu pun memang sudah ada jalur akses untuk langsung ke puncak Bawongso. Kalau dulu itu bukan untuk wisata ya. Kalau dulu kan kebutuhan untuk berziarah. Atasnya ada makam itu. Nah, untuk itu dan mulai ada pendaki itu waktu aku kecil ya. Itu juga sudah ada, memang sudah ada. Cuman untuk wadah si pengelola jalur pendakian ini memang belum ada langsung masuk ke pemerintahan desa itu. Kalau jalur Bawongso memang dari dulu kita nggak bikin, tapi memang sudah ada. Memang sudah Jalur peziarah lah dulu. Oh, berarti tidak ada kayak misal tadi ada yang misal pembukaan jalur itu tidak ada Pak? nggak ada. Kita benar-benar murni menggunakan jalur yang lama. Kita benar-benar murni menggunakan. Tapi tadi itu ada satu jalur ya Pak yang Ya, Yang itu PHP itu. itu sama ghosting ya Pak? Ya, ghosting kan dilewati. Yang ditutup itu Pak. Tadi kan tertera kayak recovery itu. ya betul. Kenapa Pak saat itu Pak? Itu ya kita istilahnya itu biar alam ini memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi jalur yang kita tutup itu kan jalur PHP dulu. Nah, jalur PHP itu kan dulu memang kita lalui untuk jalur utama. Dan semakin tambah hari semakin banyak yang naik, itu lumayan terkikis. Nah, dengan terkikisnya itu kita masih mikir panjang, jangan sampai terkikisnya terlalu parah. Nanti kalau terlalu parah bukan jadi jalan lagi, tapi jadi kali, aliran air. Nah, sebelum itu terjadi kita tutup, terus kita pindahkan ke akses yang ghosting itu. Dan atasnya itu ada yang namanya jalur Sginjel. Itu kan PHP dulu kiri, PHP dulu. Terus Sginjel, terus 3 Nah, Sginjel itu dia banyak batu-batu yang gede di situ. Nah, batu-batu gede itu resiko juga kan. Semakin sering dilewati, otomatis nanti semakin terkikis. Nah, dari terkikis itu takutnya batu-batu yang gede itu malah ikut ini terbawa bawah ya Pak. Nah, akhirnya kan berisiko juga bagi wisatawan. Akhirnya kita pindah ke yang lebih safety, yang kanan. Tapi kalau dari kan ini bertempatan di tadi kan Desa Bawongso. Itu ada riset tersendiri nggak sih Pak? Apanya itu? Kayak misal pas kayak kan kalau di Merapi kan ada lemparan
sesajen lah apa itu ada nggak sih Pak? Kayak setika gunung misalnya Itu main gitu. Oh, enggak. Kalau kita sih sebatas kalau setahun sekali gitu selamatan bareng. Enggak ada yang khusus gitu kan. nggak ada berarti. Ya intinya kita cari selamat lah, karena kita juga kan selaku pengelola basecamp kan apa ya istilahnya kan bertanggung jawab sama pendaki juga. Jadi kita pengennya yo dari pendaki itu sendiri, dari pengelola kita intinya selamat. Nah, kalau sampean sempat juga nanti malam Kamis di sini mau ada selamatan, jadi nggak usah pulang dulu. Apa? Ikut selamatan juga nggak apa-apa malam Kamis. Yang penting kan tujuannya kita nggak nyimpang. Intinya kita selamatan ya biar semuanya selamat. Terus dari gunung kan Sumbing itu kan tadi kan banyak ya Pak jalurnya. 14 basecamp. Itu kayak kalau dari pihak basecamp sendiri tahu menahu nggak sih Pak kalau soal tentang sejarah atau asal muasal dari Gunung Sumbing sendiri Pak? Kalau sejarah atau asal muasal Gunung Sumbing sendiri itu secara dalam nggak tahu sebenarnya. Kita cuma tahu secara ilmu tutur itu ketok tular. Dari mulut ke mulut. Menurut benar. Cerita Cerita itu kan ada yang nyeritain juga bahwa Gunung Sindoro Jumping itu kan memang dulunya itu kan nama itu dari apa ya istilahnya, mungkin dari orang yang punya kesaktian tinggi gitu. Dan itu ada yang versi itu, terus apa ya istilahnya itu dia berkelahi, singkat ceritanya gitu. Terus yang satunya kalau sampai bagian atasnya itu hilang. Akhirnya ada yang bilang dikutuk jadi gunung gitu. Ada juga yang namain itu berdasarkan dari posturnya, karena Gunung Sumbing itu kan atasnya memang Ya, sebelah benar, timur benar. gitu kan gini. Ada cekungan ya. Cekungan. Itu sebenarnya kan dari swing. letusan itu, bekas letusan itu. Dari atas letusan sendiri ya. Betul. Tadi kan udah membahas tentang nama pos. Ya. Kalau dari Gunung Sumbing sendiri itu ada flora fauna yang kayak menjadi pembeda nggak sih Pak dari gunung yang lain Pak? Sebenarnya kalau gunung-gunung itu hampir sama ya, apalagi Gunung Sindoro, Sumbing, karena secara geografis berdekatan ya. Geografis itu nggak terlalu jauh ya. Untuk tanaman ataupun hewan hampir sama. Cuman yang saya amati di sini, yang dulu hilang sekarang udah kembali lagi dengan adanya hutan yang sekarang itu yang sudah mulai kan terasa langsung tadi masuk di jalur itu udah terasa hutan, bukan terasa apa ya istilahnya savana atau apapun, kan langsung terasa hutannya. Benar. Masih asli Pak ya. Masih asli, dan hewan-hewan sini kayak elang Jawa, terus kalau orang lokal sini nyebutnya Kijang itu di area pos 2 itu memang area Kijang. Ada blok-blok tertentu untuk hewan-hewan itu sebenarnya, dan tanaman juga ada. Tanaman-tanaman yang baru itu, yang pos 2 ke atas itu kan jenisnya melendingan, yang kalau kita makan ada kayak semacam ini kan tadi di pohon di situ. Dia rasanya hampir kayak pete, hampir kayak jengkol gitu. Itu terus bawahnya lagi sebelum pos 2 itu area bawah sumber mata air itu, di situ jenis kayu tengsek itu apa ya namanya itu Ya, kalau orang sini namanya tengsek. Terus bawahnya lagi ada area yang mendominasi itu kan kayu Asia kayu Albasia. Albasia. Terus
ada kayu-kayu yang tua yang memang dari dulu kita nggak nanam nggak apa, memang ada sendiri. itu ada sendiri. Yang kayu endemik itu masih banyak sekarang, dan bahkan sekarang populasinya sudah mulai banyak lah yang dulunya hilang. Tapi kan coba kalau soal tanaman itu salfok sama itu tanamannya kecil, terus ada kayak semacam bakot dan itu tertera kayak dari pihak konservasi atau gimana? Iya. Sekitar berarti Februari 2000. Satu tahun lalu. Ya, satu tahun yang lalu kita memang ada konservasi, kita nanam bersama. Kita kebetulan kerja bareng sama Umah Alam Mandala yang ada di samping Terminal Mendola itu. Kita kerja bareng, kita ngadain penanaman bersama, dan alhamdulillah waktu itu banyak juga peserta dari teman-teman pecinta alam yang ikut. Terus kita nanam di area atas Gardu Pandang, bawah Gardu Pandang juga di situ. Lumayan banyak mas. Ya, sebenarnya untuk sekarang ini waktunya banget untuk ini ya, perawatan. Nah, cuman kita belum sempat juga untuk tenaga dan tipenya juga. Jadi mungkin ke depan lah kita akan ada perawatan untuk pohon-pohon yang kemarin kita tanam itu. Sudah 1 tahunan. Dan barcode itu sebenarnya itu bentuk kepedulian atau bentuk tanggung jawab kita. Tujuan barcode itu tidak buat pameran, tapi tujuan barcode itu untuk nandain titik koordinat. Jadi berapa jumlah kita tanam, titiknya di mana saja, nanti kita buat evaluasi yang hidup berapa, yang mati berapa. Berarti nanti bakal kita kembali lagi lebih enak, karena sekarang zaman teknologi menggunakan barcode untuk menandakan titik Mana aja ya? koordinatnya kan lebih enak. Berarti bukan buat penanda jenis tanaman, Pak? Itu salah satunya, Salah satu termasuk juga. cuman lebih tepatnya kita untuk kembali lagi untuk melihat pertumbuhan dari tanaman. Itu kalau soal tanaman kan kita bisa lewat dari Singgahan Rami. Itu kan ada namanya Taman Putri Adulas, Pak. Ya, Adulasnya Banyak banget. banget. itu tumbuh alami atau dari pihak basecamp juga ikut nanemin, Pak? Kalau Alami. Tumbuh alami. Alami. Banyak itu alam. Ya, alami. alami tanpa campur tangan manusia. Soalnya bener-bener banyak banget. Banyak aja. Dan juga tadi pas bulan ini ya pas waktu mekar itu cantik banget. Makanya silakan untuk para pendaki sendiri, kalau misalkan lewat Gunung Pia Bongso, lewat Taman Putri Adulis, silakan foto-foto aja, tapi jangan sampai memetik. Benar itu, benar. Nanti kan udah kayak semua tentang dari pihak basecamp, terus dari kearifan lokal dari Bongso, terus dari bahkan dari Gunung Sumbing sendiri. Nah sebelum kita closing ini Pak, Ya. ada nggak sih Pak pesan dan pesan untuk para pendaki yang ingin mendaki ke basecamp Pia Sumbing Pia Bongso? Ada pastinya. Untuk teman-teman pendaki sendiri yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Sumbing Pia Bongso, yang pasti pertama safety peralatan mas. Safety peralatan itu tenda, SB, matras dan lain-lain, termasuk jaket. Itu harus ada pakaian ganti juga. Terus yang kedua logistik, terus jangan lupa bawa turun kembali sampahmu. Nah itu yang perlu diangkat itu Pak. Itu harus wajib itu. Sekian dari kami dari tim Mapal Batik Pekalongan. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada pihak basecamp yang telah menyempatkan waktunya ya Pak. Sama-sama. Dan juga telah menerima kita dengan baik di basecamp ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.